Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita awali di pagi hari ini, kita berdoa sebelum kita bersama mendengar dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami semalam dan telah mendapatkan berkat-Mu berupa keselamatan dan kesehatan. Pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar firman-Mu. Tuhan berkenan menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pada pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 yang demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu dan Bapak dan serta saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Fokuslah pada Yesus, bukan pada penderitaan. Dalam sebuah acara persekutuan, ada seorang peserta yang sharing tentang trauma penderitaannya yang berkepanjangan sampai hari ini. Saat ia melihat salib atau membaca Alkitab yang berkisah tentang penyaliban Tuhan Yesus, atau melihat film penganiayaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Semua bermula dari tahun 2015. Ia mengalami kecelakaan tergilas pinggulnya oleh minibus di pinggulnya saat menuju ke kantor. Ia segera dibawa ke UGD, tetapi belum ditangani di UGD tersebut selama kurang lebih 6 jam. Di saat ia mengalami kesakitan yang amat sangat itu, ia membayangkan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nampaknya peristiwa itu membawa trauma yang luar biasa baginya sampai hari ini. Saat mengalami sakit atau melihat salib, dia sudah berusaha menghilangkan bayangan ketakutan tersebut, tetapi setiap kali melihat salib atau membaca Alkitab tentang penyaliban Tuhan Yesus, ia kembali ketakutan. Tentulah tanpa menghakimi trauma seseorang, kita bisa berempati dan berdoa agar Tuhan Yesus menolongnya. Ibu dan Bapak
serta saudara yang terkasih, kita memang harus berhati-hati saat memberikan nasihat kepada orang lain yang sedang mengalami penderitaan atau yang bisa mendatangkan traumatis. Dengan nasihat agar kita membayangkan saat Tuhan Yesus disalib dan mengatakan adalah sebuah kehormatan apabila kita bisa ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Saya katakan, hati-hati dengan nasihat seperti ini, sebab siapakah yang bisa dan sanggup merasakan penderitaan Kristus? Kita punya salib kita sendiri dan tidak diminta untuk memikul salib Kristus. Bisa dibaca dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38 dan Injil Markus pasal 8 ayat 34. Sebab tak ada satupun orang yang sanggup memikul salib Kristus. Yang benar dan yang sesungguhnya adalah penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya pasal 53 ayat 4. Oleh sebab itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Ibu dan Bapak serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah memikul salib dan penderitaan kita ganti sukacita. Karena itu, mata kita tertuju pada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jangan fokus pada penderitaan. Hal ini juga dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa Yesus sendiri, bukan saya atau saudara, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang senantiasa mengingatkan untuk fokus kepada Tuhan Yesus sehingga kami hidup untuk kebenaran. Kami mau menyerahkan aktivitas hari ini, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.